Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM B1 B1222045, Fakultas Teknologi Kesehatan, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Universitas Megares Makassar. Di sini saya akan menjalankan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ahmad Sulaiman, SKM MKM, dengan mata kuliah perilaku organisasi. Saya akan membahas materi pertama, yaitu perilaku organisasi. Di sini saya hanya membahas tentang perilaku organisasi dan perilaku organisasi. Perilaku yaitu tingkah laku atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi adalah alat atau wadah di mana di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain. Dan jika digabungkan perilaku dan organisasi, perilaku organisasi adalah bidang studi yang menginventarisis dampak perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri organisasi, yaitu memiliki anggota atau sekelompok orang di mana di dalamnya berjumlah dua orang atau lebih untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu organisasi harus memiliki 3 unsur dasar, yaitu A. Orang-orang atau sekumpulan orang, B. Bekerja sama, C. Tujuan yang ingin dicapai. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu individu dan kelompok. Individu yaitu tidak terkait dan tidak pula terbagi, sedangkan kelompok adalah sebuah kumpulan atau golongan yang disatukan dengan adanya kesamaan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu prinsip dasar individu. Yang pertama, manusia berbeda karena berbeda kemampuannya. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan berbeda. Yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Nah, sekarang kita membahas materi yang ketiga, yaitu nilai dan sikap. Nah, nilai adalah gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Nah, selanjutnya yaitu sikap. Sikap tidak dibawa sejak manusia lahir. Sikap terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawaan dalam lingkungan. Selanjutnya yaitu kontribusi dan kompensasi. Yang pertama, kontribusi dari individu bagi organisasi yaitu usaha, kemampuan, keahlian, loyalitas, waktu, dan kompetensi. Sedangkan kompensasi yaitu dari organisasi bagi individu yaitu upaya, kepastian, keamanan kerja, peluang karir, dan status. Nah, sekarang yaitu komponen sikap. Komponen sikap yaitu believing atau keyakinan, feeling atau perasaan, behavioral intention yaitu maksud perilaku. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang keempat, yaitu budaya organisasi. Menurut Mangkunegara tahun 2005, budaya organisasi adalah seperangkat atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan nomor-nomor yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi adaptasi eksternal dan internal internet. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kelima, yaitu motivasi. Motivasi berarti dorongan, sebab, atau alasan seseorang melakukan sesuatu yang berlangsung secara sadar. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori motivasi. Yang pertama yaitu teori kebutuhan. Yang kedua, teori 2 faktor. Yang ketiga, teori prestasi. Yang keempat, teori penguatan. Yang kelima yaitu teori harapan. Dan yang keenam yaitu teori sebagai tujuan motivasi. Nah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu komunikasi.
Komunikasi dapat kita lakukan secara lisan maupun tulisan, dan juga bisa secara gerakan. Contoh gerakan yaitu misalnya mengedipkan mata, mengangguk-angguk, melambaikan tangan. Semua itu adalah contoh dari komunikasi. Jika komunikasi tertulis itu seperti pesan internet yang kayak ada di internet. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi seperti pengiriman, pesan, media, decoding, penerimaan, umpan balik, dan kebisingan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal